Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini di rumah Bapak Yadi telah kita adakan kajian dan kita sampaikan jazakumullah khairan kepada Pak Yadi sekeluarga yang memberikan kita fasilitas sehingga Anda bisa menikmati bubur tanpa antri. Masya Allah. Jadi kalau orang mengejar nutrisi badan itu butuh perjuangan. Kadang kita juga merasa heran, ngapain orang Jakarta ngejar kuliner sampai ke Bandung, sampai ke Jogja, ke Cirebon. Dia berani menempuh perjalanan sekian jauh, bahkan harus berjuang melawan macet hanya untuk kenikmatan makanan. Tapi kalau kita disediakan forum kajian yang itu adalah nutrisi bagi batin, dan nggak perlu antri. Tadi masuk ke sini antri nggak Pak? Masuk ke rumah ini nggak antri kan? Alhamdulillah. Kadang kita nggak semangat untuk mendapatkan itu. Padahal kita yakin bahwa ilmu yang merupakan nutrisi bagi batin lebih dibutuhkan oleh manusia dibandingkan makanan. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, an-nasu ahwaju ilal ilmi minat ta'am. Manusia itu lebih butuh ilmu daripada makanan. Karena kita itu makan sehari paling berapa kali? Maksimal rata-rata 3 kali yang makan besar. Ngemilnya berapa kali? Tergantung jenis kelamin ya. Jadi kalau yang ibu-ibu ngemilnya lebih padat daripada yang bapak-bapak misalnya ya. Tapi untuk ilmu kita butuh sepanjang nafas. Karena aktivitas yang kita lakukan baik urusan agama maupun urusan dunia, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah, itu kita lakukan setiap saat. Sehingga bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara zikir dan seterusnya, semua butuh bimbingan ilmu. Bagaimana cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, itu juga butuh bimbingan ilmu. Kalau meleset, konsekuensinya ada yang berat di yaumil qiyamah. Karena itu mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi kita semuanya. Kita yakini bahwa ilmu ini merupakan nutrisi bagi batin yang sangat kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut ilmu dengan ruh dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari ketetapan kami. Allah sebut Al-Qur'an dengan ruh karena Al-Qur'an merupakan sumber kehidupan bagi batin. Karena itu malaikat yang membawa Al-Qur'an siapa namanya? Siapa namanya? Jibril alaihissalam. Gelarnya apa? Ar-Ruh. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Maha suci, maha kudus zat yang merupakan Rabb bagi para malaikat dan Rabbnya Ar-Ruh yaitu Jibril alaihissalam. Baik. Selanjutnya kita mau belajar tentang perbaikan sholat. Bagaimana yang harus kita upayakan untuk memperbaiki sholat kita. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ibadah sholat itu bukan sebatas ibadah lahiriah. Artinya tidak hanya berupa gerakan dan bacaan saja. Tapi sholat juga ibadah batin, di mana seorang hamba bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau berbicara perbaikan sholat, berarti kita harus memperbaiki lahir batin sholat. Baik, saya mulai terlebih dahulu perbaikan lahiriah sholat. Perbaikan lahiriah sholat yang kita tiru jika beliau meniru Nabi SAW.
Sehingga kita meniru orang tua kalau orang tua kita meniru Nabi SAW. Kita meniru ulama, tokoh agama ketika beliau meniru Nabi SAW. Tapi kalau selain Nabi, dalam posisi dia tidak sedang meniru Nabi, ya tidak boleh ditiru. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentaati Rasul, hakikatnya dia taat kepada Allah. Sebab mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus, Rasulullah SAW. Dan di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi umat Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW disediakan oleh Allah referensi tentang beliau sangat lengkap. Makanya kalau kita mau membandingkan sejarah manusia yang paling lengkap, tidak ada melebihi lengkapnya sejarah Nabi SAW. Karena sahabat itu ketika bercerita tentang Nabi SAW detail sekali. Jadi ibaratnya Pak, sampai gerakan minor seperti jari gitu ya. Apakah digoyang, digerakkan naik turun atau diam? Bagaimana arah pandangan mata ketika kita tasyahud, kemudian berisyarat jari. Ibnu Umar kan mengatakan, wa kana yurmi basarahu ila asabihi. Nabi SAW mengarahkan pandangannya ke arah jari beliau. Jadi sampai sedetail itu, sahabat itu mengamati praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW. Coba kita bandingkan dengan diri kita. Masih ini, usia berapa? 23, belum nikah berarti ya? Belum, baik. Siapa manusia yang paling dekat dengan Anda? Orang tua. Orang tua. Kalau misalnya saya kasih tugas, tulis sirah orang tua. Masya Allah. Kira-kira jadi buku berapa jilid? 10 lembar aja gak nyampe ya? Gak nyampe. Jadi kita kalau misalnya ditanya, siapa orang yang terdekat dengan Anda? Ada yang jawab orang tua, ada yang jawab anak, ada yang jawab suami atau istri. Tapi Anda saya minta tolong tuliskan sirah, sejarah, perjalanan hidup orang yang terdekat dengan Anda. Berarti kan mestinya Anda sangat mengenal dia. Tapi kita tidak bisa menulis dalam jumlah banyak. Sementara Nabi SAW, tulisan para ulama terkait sosok Nabi Muhammad SAW kan banyak sekali. Ada sirah nabawiyah, ada kitab maghazi, ada kitab syama'il Muhammadiyah, ada kitab namanya khasa'is Muhammadiyah, dan aneka buku-buku yang itu semuanya mengerucut pada satu orang, Rasulullah SAW. Buku sirah nabawiyah yang Bapak kenal judulnya siapa? Pengarangnya siapa? Mungkin yang paling banyak kita kenal kan Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Pemenang juara internasional lomba penulisan sirah yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Islamiyah. Dan itu pun cuma 1 jilid yang tidak terlalu tebal. Hanya berapa ratus tuh? 600-an atau 700-an halaman ya. Sehingga itu dianggap sebagai karya yang terbaik karena tidak terlalu panjang, lebih ringkas, tapi bisa mencakup banyak hal tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Baik. Apalagi dalam sholat. Sahabat itu merekam sholatnya Nabi SAW sangat detail. Makanya heran kalau sampai ada orang yang dia sudah membuat tata cara ibadah yang baru, sementara panduan Nabi SAW malah ditinggal. Sehingga yang sunnahnya Nabi SAW, yang beliau ajarkan tidak pernah diperhatikan, tapi dia sudah buru-buru membuat cara yang baru. Ini aneh. Panduan yang sudah tersedia, kau nggak pernah sentuh sama sekali. Kau nggak pernah pelajari. Belum pernah kau amalkan semuanya. Kenapa bagian yang ini yang tidak ada dalilnya malah kau lakukan? Sebab orang itu kalau disibukkan dengan sesuatu yang tidak ketika dia tidak disibukkan dengan sesuatu yang benar, biasanya dia akan beralih kepada kesibukan yang tidak benar. Ketika dia tidak fokus belajar sunnah, maka nanti dia ngarang. Padahal alhamdulillah ada banyak sekali Pak. Buku-buku yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan masalah sholat Nabi SAW. Salah satu di antara buku yang ini menginspirasi saya untuk lebih serius belajar agama, itu buku Sifat Sholat Nabi SAW.
Jadi mungkin tadi sudah disinggung oleh Pak Lukman selaku MC. Saya dulu latar belakangnya dari teknik, Pak. Dan awal-awal kuliah, ya tidak punya ketertarikan untuk belajar dalam masalah agama. Sampai akhirnya di satu malam, sebelah saya itu punya buku. Jadi kita kan tinggal satu ruangan itu ada banyak mahasiswa. Dia punya buku judulnya Sifat Sholat Nabi. Pertama ketika saya baca buku itu, saya merasakan belum pernah saya dapat penjelasan tentang tata cara sholat dengan lengkap dan setiap gerakan ada dalilnya. Bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara ruku, bagaimana cara sedekap, bagaimana cara i'tidal, bagaimana cara sujud, dan seterusnya. Sangat detail dan semuanya ada dalilnya. Takbiratul ihram seperti ini, angkat tangan seperti ini, dalilnya berdasarkan hadis ini. Nah, sedetail itu sampai membuat saya tertarik. Saya ingin menyesuaikan diri dengan ini. Karena setiap orang yang punya rasa cinta kepada Nabi SAW akan muncul semangat ingin meniru. Akan muncul semangat apa? Ingin meniru. Orang kalau jadi fans orang lain, yang dia lakukan apa? Niru kan? Niru. Ngefans sama siapa? Sampai cat rambutnya aja dibuat sama seperti itu. Karena dia lagi ngefans. Kita jadikan manusia tertinggi. Panutan kita seharusnya beliaulah idola kita. Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan sudah selayaknya sesuai dengan panduan beliau SAW. Sehingga kita sangat bersyukur kepada Allah. Ketika Allah sudah sediakan referensi yang demikian lengkap, maka kita tidak perlu mencari yang lain. Cuman masalahnya banyak orang yang masih terlalu malas untuk belajar, padahal sudah banyak sarana yang disediakan. Nah, dari buku Sifat Sholat Nabi itu, saya menulis kembali dengan judul Tafsir Sholat. Nah, Tafsir Sholat ini ada tambahan selain penjelasan tentang bagaimana tata cara ibadah sholat yang benar sesuai panduan Nabi SAW, juga saya tambahkan renungan apa yang perlu kita hadirkan pada saat kita melaksanakan sholat. Kita perlu menghadirkan perasaan apa. Jadi pada saat kita ruku, renungan apa yang perlu kita hadirkan. Saat kita membaca doa ruku, renungan apa yang perlu kita hadirkan. Itu tambahan penjelasan di tafsir sholat. Sehingga di buku tafsir sholat, saya berupaya untuk mengangkat materi tentang bagaimana cara memahami sholat lahir batin. Baik. Selanjutnya, saya langsung masuk pada masalah perbaikan sholat dari sisi lahiriah. Tadi pengantarnya kan semangat untuk belajar sholat sesuai dengan panduan Nabi SAW. Saya kasih tugas ya. Kira-kira mau dikerjain nggak? Insya Allah. Tugasnya adalah miliki buku sifat sholat Nabi SAW. Kalau bisa buku seperti ini ada di setiap rumah muslim. Sehingga perpustakaan mini yang ada di tempat bapak-bapak, di rumah bapak-bapak ada perpustakaan mini kan? Ada kan? Jadi kalau punya rak itu tolong diisi buku Pak ya. Sebelum keduluan Tupperware Pak. Karena kalau bukan isinya buku itu biasanya perabotan yang masuk Pak ya. Makanya kalau punya rak baru isi buku dulu. Ya. Baik. Saya minta kepada bapak-bapak tolong nanti sediakan buku sifat sholat Nabi SAW. Syukur kalau misalnya Anda sediakan waktu untuk belajar. Cukup baca saja. Mungkin berdua dengan istrinya atau dengan anaknya. Anda baca satu hari, anggaplah cukup 2 halaman. Nanti insya Allah bisa habis dalam waktu 2-3 bulan. Kita akan mendapatkan keterangan tentang masalah sholat demikian lengkap. Buku sifat sholat Nabi itu saya khatamkan 3 hari dulu. Karena saking senangnya itu, saya harus menghatamkan buku ini, kurang lebih 3 hari saya selesai. Baik, kita lanjutkan. Berkaitan dengan perbaikan sholat yang kita kerjakan. Perbaikan itu kan berarti dimulai dari koreksi kesalahan. Koreksi yang pertama adalah, ada sebagian orang yang terkadang, mohon maaf, membaca banyak kalimat sebelum sholat. Padahal kami tidak menjumpai adanya dalil bahwa Nabi SAW mengajarkan kalimat apapun sebelum sholat. Nabi SAW
tidak kami jumpai ada dalil yang menjelaskan beliau mengajarkan kalimat apapun sebelum sholat. Maka seharusnya ketika kita sholat, sebelum mengawali sholat, apa yang kita baca? Tidak ada bacaan apapun. Karena bacaan sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Bahkan ada dalil hadis riwayat Bukhari Muslim yang menegaskan bahwa Nabi SAW tidak mengajarkan apapun bacaan sebelum sholat. Jadi ceritanya begini. Ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW masuk masjid, lalu beliau sholat 2 rakaat. Selesai orang ini sholat, kemudian mendatangi Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, tadi sholatmu batal. Akhirnya diulangi lagi. Fasalla kama shalla. Lalu dia sholat sama persis sebagaimana sholat yang pertama. Kemudian datang lagi menghadap Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, tadi sholatmu batal. Fasalla kama shalla. Dia pun sholat yang ketiga, persis sebagaimana sholat sebelumnya. Datang lagi kepada Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena tadi kamu belum sholat. Kira-kira Pak, kalau Bapak sholat, terus dikoreksi orang, disuruh ngulangi sampai 3 kali, gimana Pak? Ya? Mutung ya, langsung pergi dari masjid. Apakah kamu Tuhan? Kok bisa menilai sholat saya tidak diterima? Baik. Sehingga sahabat ini ketika diminta untuk mengulangi sholat, dia tetap nurut kepada Rasulullah SAW. Tapi kali yang ketiga, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghaira dzak fa'allimni. Ya Rasulullah, aku nggak bisa sholat yang lebih baik daripada ini. Tolong ajari aku. Dan inilah pengakuan orang ketika dia salah dalam beribadah dan dikoreksi, ya sudahlah, nggak usah emosi atau merasa lebih tinggi, nggak terima dengan koreksi. Karena koreksi itu perbaikan untuk diri kita. Bukan dalam rangka untuk memusuhi kita. Sebaliknya koreksi itu bukti bahwasanya dia peduli dengan kita. Ada banyak orang yang kadang ketika saya jumpai dia salah dalam sholat, saya koreksi, dia nggak terima. Pernah satu ketika Pak, saya ketemu di bandara, orang sholat maghrib dikosor Pak. Masya Allah. Gimana ngitungnya sholat maghrib dikosor? 1,5 rakaat kan? Begitu sampai itidal, assalamualaikum. Jadi dia kerjakan sholat 2 rakaat. Maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Terus saya sampaikan, Pak, nggak boleh Pak maghrib kayak gini. Lu kan saya musafir. Iya Pak, tapi maghrib nggak bisa dikosor. Lu kata siapa? Maghrib itu dikosor juga. Ya jadi kita ayal-ayalan, ya sudahlah karena nggak ada respon ya. Akhirnya beliau tinggalkan kami. Ada juga saya pernah jumpai orang yang sholatnya terlalu cepat. Jadi rukuk sujud itu ya kayak ayam matuk itu. Terus kita sampaikan, sholat seperti ini tidak boleh. Sholat itu harus tumak nina. Dan dia nggak terima. Terus saya yang penting saya sudah sholat. Saya udah hafal kok. Iya Pak, udah hafal Pak. Makanya cepat ya. Baik. Bagi yang masih mau dikoreksi, alhamdulillah, berarti hatinya masih mau menerima kebenaran. Sahabat ini setelah dikoreksi 3 kali, kemudian Nabi SAW mengajarkan sholat kepada beliau, yang ini disebut oleh para ulama sholat minimalis. Kurang dari ini batal. Hadis ini dikenal dengan hadis musi fi sholatihi. Hadis musi fi sholatihi. Dalam setiap pembahasan sholat, hadis musi fi sholatihi pasti dilibatkan. Karena dia jadi hadis sentral yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat minimalis. Ada apa dalam hadis musi fi sholatihi itu? Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ini, apabila kamu ingin sholat, idza aqamtas salata fa'asbighil wudu'a, thumma kabbir. Kalau kamu mau melaksanakan sholat, sempurnakan wudhu. Setelah itu bertakbirlah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengajarkan bacaan apapun. Begitu sudah siap sholat, segera bertakbir. Sudah?
Maka ini dalil tegas bahwasanya tidak ada bacaan sebelum sholat. Sehingga kita ikuti sebagaimana beliau ajarkan. Nggak ada bacaan sebelum sholat. Ya sudah, kita sholat tanpa ada bacaan pengantarnya. Bagaimana Pak kalau kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan? Anda baca setelah takbiratul ihram. Karena bacaan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dibaca oleh Nabi pasca doa iftitah. Selesai takbiratul ihram, baca doa iftitah, lalu baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Selanjutnya tentang takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini disebut oleh Nabi SAW sebagai tahrim. Dia mengatakan wa tahrimuhat takbir. Yang mengharamkan adalah takbir. Kenapa disebut mengharamkan? Karena dia menjadi batas antara kegiatan sebelum sholat dan kegiatan di dalam sholat. Sehingga sebelum sholat boleh ngomong, begitu sudah takbiratul ihram, udah nggak boleh ngomong. Sebelum sholat boleh makan, begitu sudah takbiratul ihram, nggak boleh makan, dan seterusnya. Karena itu disebut takbiratul ihram atau takbiratut taharrum. Ada dua istilah umum. Bisa disebut apa? Takbiratul ihram atau takbirah at-taharrum. Baik. Takbiratul ihram itu bacaan Allahu Akbar. Sedangkan angkat tangan ini hukumnya sunnah. Sehingga kalau ada orang yang sholat tanpa angkat tangan, Allahu Akbar langsung sedekap, sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena angkat tangan ini hukumnya sunnah. Tapi tolong kalau angkat tangan yang serius. Nah, pembuktian bisa kita lihat. Apakah sholat Anda itu otomatis atau tidak? Lihat dari gerakannya. Gerakan otomatis itu rutinitas yang kita lakukan tanpa memperhatikan nilai kebenaran. Misalnya, kita sering ya melihat orang takbiratul ihram dengan ragam pola tangan. Ada yang seperti ini ya. Ada yang begini. Terus ada yang jadi dia goyang-goyang dulu baru takbir. Ada yang diputar. Dan beragam cara yang lain. Baik. Yang benar gimana Pak? Yang benar kalau angkat tangan setinggi pundak atau setinggi telinga. Dan boleh gantian. Tapi jangan digabung. Allah. Ini tidak boleh. Sunnah itu diamalkan gantian. Boleh setinggi pundak. Dengan telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Jangan ditekuk. Jadi jari sejajar ke atas. Tidak terlalu renggang, tidak rapat, biasa saja. Sehingga posisi telapak tangan persis menghadap kiblat. Nah seperti gini tadi kan dia berhadapan-hadapan. Kayak gini berhadap ke bawah. Allahu Akbar. Dominan gerakan sholat kita itu otomatis. Bapak sholat sejak usia berapa? Sudah puluhan tahun. Sudah belasan tahun. Nah, karena sudah tahunan, jadi tingkat sensitifnya hilang. Kalau orang itu rutin, itu kan sensitifnya jadi hilang. Sampai ada ungkapan apa? Kathratul imsas, tuzilul ihsas. Terlalu rutin, itu sampai sensitifnya jadi hilang. Orang belajar pertama, dia akan maksimal. Bahkan berusaha untuk melakukannya sambil meresapi maknanya. Itu belajar pertama. Begitu sudah jadi rutin, hilang. Suasana seperti itu, sensitifnya hilang. Makanya dikembangkan ulang dengan cara belajar lagi. Oh berarti yang selama ini saya lakukan keliru. Harusnya yang kayak gini. Baik, selesai Anda mendapatkan materi ini, sholat duhur lupa. Karena yang otomatis tadi lebih dominan. Kecuali Bapak sebelum sholat duhur ingat kajian pagi ini. Oh iya ya, tadi Ustadz menyampaikan kayak gini. Keingat itulah nanti akan membuat Anda perubahan ketika takbiratul ihram. Baik. Selanjutnya dalam bacaan takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar itu ada kalimat salah dan fatal. Karena bisa mengubah makna. Ketika huruf A-nya dipanjangkan. Allahu Akbar.
Ketika dipanjangkan itu artinya, apakah Allah Maha Besar? Malah meragukan kan? Padahal Allahu Akbar itu pernyataan apa? Afirmatif. Allah Maha Besar. Tapi ketika dia baca Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Ini salah ya? Atau barnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Barnya apa? Panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Akbar, panjang baknya artinya buk. Tahu beduk, Pak? Yang dipasang di masjid itu, Pak. Jadi kalau orang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, Allah beduk itu. Ini kan tidak boleh, Pak. Dan cukup banyak kadang muadzin juga seperti itu, baknya dipanjangkan. Sehingga kalau baca takbir Allahu Akbar, ya, kata bar itu jangan sampai panjang. Kita lanjutkan. Selesai takbiratul ihram, gerakan berikutnya apa, Pak? Berdiri sambil sedekap. Dan sedekap ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Dan yang lebih kuat hukumnya wajib. Lalu di posisi mana sedekap itu dilakukan? Memang ada sebuah dalil yang menyebutkan Nabi SAW meletakkan kedua tangan ketika sedekap di dada. Tapi hadis ini dhaif. Dan yang benar nggak ada batas. Maka di dada boleh, di bawah dada, di perut, di atas pusar boleh, nutupi pusar juga boleh. Bebas. Sehingga karena tidak ada keterangan yang valid, sahih, berkaitan dengan posisi tangan, berarti yang penting sedekap terserah dimanapun posisinya. Sehingga misalnya sedekap di pusar boleh nggak, Pak? Silakan. Begini ya. Jadi tangannya ditaruh di bawah. Yang penting sedekap. Baik. Kemudian membaca doa iftitah, lalu membaca ta'awud, baca basmalah, al-fatihah dan surat sebagaimana yang kita tahu. Ada masalah apa dengan beberapa bacaan ini? Sedikit yang terjadi karena pengaruh kurikulum ketika belajar. Jadi orang itu memahami Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Oh, ini doa iftitah Muhammadiyah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, doa iftitah NU. Kalau persis apa persis? Iya? Allahumma ba'id baini atau wajah tuh. Baik. Sejak kapan ada plotting ormas seperti itu? Dan itu ma'ruf di masyarakat. Sehingga masyarakat kita itu punya anggapan, kalau bacaan seperti ini, oh ini salatnya Muhammadiyah, ini salatnya NU. La haula wa la quwata illa billah. Padahal semuanya dianjurkan oleh Nabi SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Bapak ketika baca buku sifat salat Nabi SAW, versi-versi itu ada semuanya. Sehingga Anda bisa berdoa iftitah dengan versi 1, versi 2, versi 3, agar tidak dicurigai penganut ormas apapun. Baik. Ya tentu saja tujuannya bukan untuk itu, tapi kita amalkan semuanya dalam rangka menghindari potensi fanatisme tadi. Baik, selanjutnya. Berikutnya adalah membaca Al-Fatihah. Tolong pastikan ya, setiap muslim Fatihahnya harus benar. Kalau dalam keluarga suami istri yang jadi imam siapa, Pak? Tentu saja suami, Pak. Masa istri jadi imam? Gimana yang terjadi kalau suaminya dia belum bisa Al-Fatihah, istrinya santriwati? Gimana kira-kira itu? Ada satu catatan yang disampaikan oleh beberapa ulama seperti An-Nawawi, kemudian Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Jika imam bacaan Al-Fatihahnya salah sampai mengubah makna, misalnya dia membaca Ar-Rahmanir-Rahim, jadi bukan Ar-Rahmanir-Rahim tapi Ar-Rahmanir-Rahim, atau dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jogja banget ya kayak gini.
Kalau Bandung apa? Eh, Di Al-Fatihah nggak ada huruf fa. Alhamdulillah. Orang Bandung selamat ya. Di Al-Fatihah kan nggak ada huruf fa kan? Nggak ada. Jadi Al-Fatihah itu namanya. Namanya surat Al-Fatihah. Tapi tidak ada huruf fa di Al-Fatihah. Baik. Nah, di saat orang membaca Al-Fatihah tapi salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jadi za. Beberapa lidah tertentu tidak bisa mengucapkan konsonan tertentu. Jika Fatihahnya imam salah dan makmumnya bisa baca dengan benar, maka makmum ini batal. Makanya yang tidak bisa baca Fatihah, seharusnya dia sholat jamaah. Karena posisi dia tidak bisa baca surat Al-Fatihah. Dan pastikan setiap muslim Fatihahnya benar. Makanya kalau nggak bisa gimana Pak? Ya belajar, jangan dirawati. Sudah tahu nggak bisa, dibiarin saja. Keliru kan? Artinya apa? Bapak minimal bacaan Fatihahnya benar. Kalaupun surat yang lain keliru, ditoleransi. Tapi kalau Al-Fatihah salah, ini kaitannya dengan rukun salat. Baik. Selanjutnya membaca surat, lalu ruku. Ruku itu ada kadar ruku minimal. Kadar ruku minimal adalah ketika diteguk, tangan menyentuh lutut. Kalau tangan tidak berhasil menyentuh lutut, maka rukuknya tidak sah. Jadi misalnya lebih dekat dengan posisi berdiri daripada posisi ruku di pertengahan seperti ini. Kalau seperti ini kondisinya, maka rukuknya tidak sah. Sehingga yang bersangkutan ya meninggalkan rukun sholat yaitu ruku. Baik. Dan dalam kegiatan rukun-rukun sholat, ruku, i'tidal, sujud, wajib tumakninah. Tumakninah itu apa sih Pak? Tumakninah artinya tenang sejenak. Setelah orang melakukan gerakan dengan sempurna dan batasannya cukup untuk dipakai membaca satu bacaan zikir gerakan itu. Jadi misalnya ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar. Begitu sudah mendarat, baru dia baca Subhana Rabbiyal A'la. Cukup sekali. Sah. Karena dia sudah tumakninah. Sehingga kita boleh curiga Pak. Kalau ada orang yang sholat 23 rakaat, 7 menit beres. Ini bisa kita pastikan batal. Karena dia tidak tumakninah. Dan penyebab hadis yang tadi kita ceritakan, Nabi SAW meminta orang ini untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Itu karena yang bersangkutan tidak tumakninah. Terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini senam. Sudah lihat videonya Pak? Udah? Kira-kira apa itu Pak? Itu senam. Bugaran. Ini apa-apaan. Dan kita boleh sebut ini pelecehan terhadap sholat. Sudahlah kalau memang kalian keberatan untuk melakukan sholat banyak rakaat, sedikit tapi berkualitas lebih baik daripada banyak tapi justru sholatnya jadi nggak berkualitas. Karena itu ada satu peringatan ya, yang pernah disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Coba saya kutipkan di sini. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mengingatkan tentang orang yang curang dalam sholat. Kata beliau, innamas salatu mikyalun. Sholat itu ada takarannya. Faman aufa ufiyalah. Siapa yang memenuhi takaran sholat, maka pahalanya akan dipenuhi. Wa man taffafa faqad sami'tum ma qala Allahu fil mutaffifin. Tapi siapa yang curang ketika sholat, kau dengar gimana ancaman Allah bagi orang yang curang. Wailun lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Dan fenomena curang dalam sholat itu adalah ketika orang sholat terlalu cepat, tidak sempurna gerakan rukuk dan sujudnya. Belum waktunya bangkit, dia sudah bangkit.
Bulan ketika turun belum sempurna, sudah bangkit. Banyak orang yang sujud belum mendarat, dahinya belum mendarat, dia sudah bangkit. Karena kejar target. Nah, seperti ini termasuk di antara apa? Orang yang tatfif, curang dalam sholat. Dan Nabi SAW menyebut fenomena ini dengan pencurian dalam sholat. Beliau pernah bersabda, aswa'un nasi saraikatan, alladhi yasri akbar. Dan sungguh mengingat Allah itu hal yang paling besar. Tapi karena dia sama sekali tidak ingat Allah, maka Allah katakan, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Kita nggak pingin nasib sholat kita dikatakan seperti itu. Maka tolong hati-hati ya. Jangan sampai sholat dengan gerakan terlalu cepat. Anda buru-buru mau ngapain? Ya saya sibuk. Berarti orang yang sholat itu pengangguran. Semuanya sibuk. Masalahnya kamu mau nggak menyediakan waktumu untuk peduli dengan sholatmu? Perhatikan bagaimana sholat dengan benar. Walaupun Anda sibuk, sediakan waktu yang serius untuk sholat. Makanya kalau bisa jaga sholat jamaah. Karena insya Allah itu akan membuat orang ketika sholat jadi terasa lebih nyaman walaupun butuh waktu lebih lama. Dari mulai adzan sampai salam sholat jamaah itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Setengah jam ada? Nggak sampai ya, tergantung masjid. Ada yang setengah jam, adzan, kemudian nunggu 10 menit, sholat wajibnya 10 menit, sudah 20 menit, nanti sholat ba'diyah, sampai ke pulang, anggaplah, ya kurang lebih 25 menit. Jadi dia bisa menyediakan waktu lebih panjang. Oleh karena itu orang yang sholat jamaah, jam yang dia pakai untuk ibadah lebih lama. 5 waktu ini Pak, kalau Bapak sediakan masing-masing setengah jam saja, berarti totalnya sudah berapa? 2 jam setengah. Sehingga kalau kadang kita sering ditanya, Pak berapa jam Bapak ibadah sehari? Dihitung dari mulai tidur kita berapa jam, kemudian aktivitas dunia berapa jam, ini berapa jam. Alhamdulillah ibadah saya kurang lebih 5 jam sehari. 2,5 jam sholat, 2,5 jam ada kajian, ada zikir, dan seterusnya. Setidaknya kita tidak seperti orang yang kesulitan untuk mencari waktu dalam rangka ibadah. Baik, kita lanjutkan. Dari sini kita lihat bahwa orang munafik ketika sholat itu malas-malasan. Malas-malasan itu dari sisi apa Pak? Waktunya ditunda-tunda. Waktunya ditunda-tunda. Makanya para ulama mengatakan seperti ini. Dalam waktu sholat itu ada 2. Waktu sholat itu ada 2. Ada waktu ikhtiyari dan ada waktu doruri. Waktu ikhtiyari itu apa Pak? Waktu ikhtiyari adalah waktu sholat di mana orang boleh milih. Di awal, di tengah, atau di akhir. Itu waktu ikhtiyari. Waktu doruri gimana Pak? Waktu doruri adalah waktu sholat di mana bagi mereka yang tidak punya uzur, nggak boleh memilih waktu itu. Tapi bagi mereka yang punya uzur, boleh dia milih waktu itu. Itu yang disebut dengan waktu doruri. Baik, contohnya Pak. Contoh sholat asar. Sholat asar, waktu ikhtiyarinya itu dari mulai masuk asar sampai sebelum matahari kuning. Jam berapa Pak itu Pak? Ya tergantung jadwal sholat dan tergantung posisi daerah. Sudah? Nah seperti ini namanya waktu ikhtiyari. Bapak Ibu misalnya sholat di waktu ikhtiyari ini, anggaplah misalnya di sini adzan asar jam berapa? 3.15. Ketika masuk asar 3.15, waktu ikhtiyari itu kurang lebih 1 jam. Jadi sampai jam 4.15. Nah,
Di rentang ini, 1 jam ini, Bapak boleh sholat di awal, di tengah, di akhir. Ibu-ibu juga sama. Kan saya tidak ke masjid. Ya, baik. Anda boleh milih waktu ikhtiari. Di awal, di tengah, di akhir. Ya. Selebihnya namanya waktu doruri. Ketika matahari sudah kuning sampai terbenam. Untuk waktu doruri, jika Anda tidak punya uzur apapun, nggak boleh secara sengaja ke situ. Sehingga nanti dulu lah, maghrib masih lama. Misalnya maghrib jam 6 di sini, nanti dulu lah, maghrib masih jam 6. Terus nyantai-nyantai, sampai kira-kira setengah jam sebelum maghrib, dia sholat asar. Ini sholatnya orang munafik. Walaupun dia masih belum masuk waktu maghrib, tapi orang ini berdosa. Karena sengaja menunda sholat sampai di penghujung waktu. Di waktu doruri. Kecuali bagi mereka yang punya uzur karena darurat. Misalnya Pak, karena safar. Atau di perjalanan, macet misalnya. Diperkirakan saya sampai rumah jam 5. Atau mampir masjid di depan mungkin jam 5. Saking macetnya. Maka Anda silahkan pilih sholat di waktu doruri. Karena keadaannya apa? Tidak memungkinkan melakukannya di waktu ikhtiari. Bisa dipahami insya Allah? Baik. Subuh juga sama Pak. Ada waktu doruri, ada waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari dari mulai masuk subuh sampai semburat matahari merah dari timur sebelum terbit. Langit merah sudah mulai terbit. Nah itu berarti sudah masuk waktu doruri. Terbit matahari anggaplah jam 6.15 atau jam 6.20. Ya saya tak sholat subuh nanti jam 6 lebih 10. Nyantai-nyantai dulu. Misalnya ibu-ibu sudah bangun dari jam 5. Cuci piring dulu. Masak dulu. Sholat subuhnya jam 6 lebih 10 misalnya. Ya Anda berdosa. Kenapa? Karena sengaja melakukan sholat di waktu doruri. Padahal tidak ada uzur. Bisa dipahami ya? Nah, penting untuk mengenali waktu ikhtiari dan waktu doruri seperti ini agar kita tidak melaksanakan sholat melebihi dari batas waktu yang ditoleransi. Sehingga nggak semua sholat tuh yang penting belum masuk waktu sholat berikutnya. Nggak kayak gitu Pak. Ada pembagian lagi waktu doruri dan waktu ikhtiari. Selanjutnya. Orang munafik ketika sholat, dia malas sehingga gerakannya itu tidak sempurna. Cepat tadi ya. Kadang rukuk belum sempurna sudah bangkit. Sujud belum sempurna sudah bangkit. Ini juga termasuk ciri sholatnya orang munafik. Makanya Nabi SAW tadi menyatakan, Hatta idha kanat baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari sudah mendekati tenggelam, naqara arba'an. Dia mematuk 4 kali. Maksudnya apa mematuk 4 kali? Gerakannya cepat. Sehingga orang yang sholat dan gerakannya cepat, itu ciri sholatnya munafik. Jadi, maksud saya begini. Kita kan kadang membayangkan ya. Nabi SAW seperti itu. Kira-kira kalau saya ini hidup di zaman Nabi, itu kira-kira jadi apa? Jadi sahabat? Atau gabung sama orang musyrik? Atau gabung sama orang munafik? Begitu? Bapak ukur kira-kira sholatmu kayak apa? Wah sholat saya kayak gini. Oh jangan-jangan andaikan Bapak itu hidup di zaman Nabi SAW, justru berada di barisan orang munafik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku nggak mau seperti itu. Setelah kita tahu sejarah mereka yang demikian buruk dan banyak ganggu dakwah Nabi SAW, ternyata mereka punya ciri sholat seperti ini. Bahkan standarnya para sahabat di masa silam, orang munafik itu yang nggak hadir sholat jamaah. Standarnya sahabat masa silam. Nabi SAW mengatakan, Athqalus salati alal munafiqin al-isya' was subah. Salat yang paling berat bagi orang munafik untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa paling berat? Gak kelihatan. Jadi ngapain saya datang, muka saya gak kelihatan. Sehingga gak ada pengakuan
maka mereka nggak datang. Ditambah lagi, di 2 sholat ini orang malas bangun. Sehingga sholat isya sudah ketiduran, sholat subuh belum bangun. Ciri orang munafik itu banyak tidur. Masya Allah. Masuk nggak itu, Pak? Nggak masuk ya? Sehingga mereka adalah orang-orang yang pemalas, banyak tidur, kemudian ketika ibadah malas dan seterusnya. Tolong jangan ikuti seperti itu. Baik, minimal untuk sholat, jadi kalau sholat, digas. Nampakkan bahasanya Anda seger ketika melakukannya. Baik, terus kalau ibu-ibu gimana Pak? Mohon maaf, ibu-ibu kalau sholat isya jam berapa biasanya? Jam 11. Jam 11 Pak ya. Ada yang modelnya kayak gitu, jadi nonton, nyekrol dulu kan. Beres-beres apa, habis itu rebahan, terus scroll, udah kira-kira jam setengah 10, jam 10 baru sholat. Sholat dalam keadaan serba menguap. Betul kayak gitu? Menguap tuh bahasa Sundanya apa? Hah? Kok susah nirukannya? Why? Why? Walidah Jawa susah nirukan. Jadi angop kalau orang Jawa nyebutnya angop ya. Orang sholat tapi menguap terus. Ini menguap. Subhanallah. Jadi kenapa nggak dilakukan di awal waktu? Masih malas. Suaminya berangkat ke masjid, dia mungkin masih nyantai-nyantai. Padahal nggak ada kegiatan yang mendesak untuk menunda sholat. Meskipun boleh, orang sholat batas waktunya kan sampai tengah malam untuk isya ya. Cuman Anda perlu perhatian. Kalau tadi sholat jam setengah 10, jam 10 sudah mulai ngantuk. Efeknya apa? Ya akhirnya ketika sholat banyak menguap. Kemudian bacaannya kadang ngelantur. Karena ngantuk. Makanya tolong disediakan sebelum ngantuk segera kerjakan. Pak kalau misalnya kita jam 12 itu kan ngantuk Pak ya. Boleh nggak Pak tidur dulu terus nanti sholat. Atau misalnya habis maghrib ngantuk banget. Boleh nggak kita tidur dulu, maghribnya saya tunda setelah bangun tidur. Kalau tidur dari maghrib sampai isya itu makruh, dilarang oleh Nabi SAW. Nah Rasulullah SAW anin naumi qabla al-isya wal haditha ba'da. Nabi SAW melarang untuk tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Baik. Anda boleh tidur dalam posisi seperti tadi ya, ngantuk sekali, silakan. Tapi tolong pasang pengaman. Sehingga mungkin pesan sama istrinya atau Pak sama suaminya, Bu, saya tak tidur dulu ya, saya ngantuk sekali. Habis maghrib tidur. Tolong nanti dibangunin. Ya, nanti kalau nggak bangun-bangun, ya dimandikan, dikafani, disolat. Baik. Karena dia nggak boleh sengaja istirahat dalam posisi itu membahayakan waktu sholat. Bisa sampai kebablasan Pak, wah nanti nggak sholat isya jadinya. Sebelum sholat asar misalnya dia tidur dulu, sebelum duhur dia tidur dulu, capek banget, jam 2 baru sampai rumah, kemudian dia belum sholat duhur, pengen sholat duhur, tapi ngantuk, tak tidur dulu, tanpa pengaman. Kira-kira gimana? Ini mengkhawatirkan. Anda bisa jadi meninggalkan sholat, terhitung meninggalkan sholat dengan sengaja, karena ya sudah seharusnya Anda pasang pengaman, tadi tidak pasang pengaman. Baik. Demikian pula hal yang sama kalau berkaitan dengan sholat subuh ya. Jam 2 baru tidur, setengah 3 baru tidur, silahkan, tapi tolong pasang pengaman, alarm bisa, minta orang untuk bangunin bisa, agar nanti tetap bisa sholat subuh di waktu yang benar. Baik. Kemudian orang munafik ketika sholat dia melaksanakan rukunnya itu tidak sempurna. Ya. Sehingga terlalu cepat dan gerakannya belum sempurna sudah dia selesaikan. Padahal seharusnya dia dalam kondisi ini sholatnya batal. Tapi tetap nggak mau untuk disebut batal. Baik. Ini
sudah masuk mencakup masalah ruku, i'tidal, sujud. Penyakitnya di orang-orang munafik tadi, Pak. Yang saya ulang-ulang berkali-kali. Sehingga kesalahan itu terjadi ketika tidak sempurna atau terlalu cepat. I'tidal juga sama. Belum berdiri, sudah turun. Belum berdiri, sudah turun. Sujud juga sama. Belum mendarat, sudah bangkit. Terlalu buru-buru. Sudah. Baik, selanjutnya kesalahan salat di bagian akhir, yaitu masalah tasyahud. Atau sebelumnya tentang sujud dulu ya. Ada gerakan sujud yang sering sekali dilanggar oleh sebagian orang, yaitu kakinya terbang ketika sujud. Jadi kaki nggak nempel. Coba mungkin bisa dipraktikkan Pak. Menghadap ke sini aja nggak apa. Biar belakangnya sujud. Nah, sujud, kakinya nggak nempel, terangkat. Bapak pernah nggak lihat kayak gitu? Atau ditumpuk, kanan kirinya ditumpuk. Nah, coba Pak. Baik. Coba bertahan seperti itu Pak. Silakan. Terutama pengaruh usai apa? Duduk iftirash di antara dua sujud. Sujud, duduk di antara dua sujud, terus sujud lagi. Kalau ada orang yang sujudnya seperti ini Pak, gimana hukumnya? Batal sujudnya. Karena sujud itu harus di atas 7 anggota sujud. Bahkan saya pernah lihat imam itu seperti itu. Saya di belakang imam loh. Kok kakinya nggak nempel terus tak tarik ke bawah. Karena kalau nggak nempel dia bisa batal salatnya. Nah nempel yang bagus itu kan ditekuk ya. Ujungnya ditekuk. Walaupun boleh misalnya begini. Jadi kaki belakangnya yang bagus. Begini kan. Tapi begini misalnya. Boleh? Seperti itu boleh. Tapi harus nempel tanah. Nggak boleh diangkat. Kalau diangkat, sujudnya tidak di atas 7 anggota sujud dan itu bisa membatalkan sujud. Dan kalau sujudnya batal ya berarti dia kehilangan satu rukun dalam sholat. Setiap rukun dalam sholat, kalau tidak dikerjakan sholatnya batal. Baik. Berikutnya tasyahud akhir, kemudian salam. Alhamdulillah untuk praktek ini insya Allah kaum muslimin dalam posisi aman. Cuman barangkali yang perlu dikoreksi adalah makmum sudah salam sebelum imam salam 2 kali. Sehingga makmum ketika imam sedang salam 1 kali, Assalamualaikum warahmatullahi, itu makmumnya sudah bubar. Ngambil nasi bungkus. Jumatan Pak. Masya Allah. Baik. Dan ini bisa membatalkan sholat karena terhitung mendahului imam. Imam belum selesai, kamu sudah bubar. Ini bisa terhitung membatalkan sholat. Maka sabar dulu, tahan sebentar, tinggal dikit lagi. Jangan sampai bubar sholat sebelum imam selesai salam yang kedua. Alhamdulillah. Selanjutnya di bagian akhir sedikit ya tentang masalah memperhatikan batin ketika sholat. Jadi perhatian batin terhadap sholat intinya adalah apa yang perlu kita renungkan ketika kita sedang sholat. Saya ulang ya. Intinya apa? Apa yang perlu kita renungkan ketika kita sedang sholat. Renungan itu dimulai ketika Bapak memikirkan, ketika saya sedang sujud, apa yang harus saya pikirkan? Ketika saya sedang ruku, apa yang harus saya pikirkan? Di saat Anda bisa beralih pikiran dari satu gerakan ke gerakan yang lain, di posisi itulah Anda sedang khusyuk dalam sholat. Ditambah lagi perenungan ketika membaca. Misalnya saat sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la, kita menghadirkan renungan. Saat rukuk kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, kita mengagungkan Allah ketika itu. Saat membaca Al-Fatihah, kita merenungkan apa yang dibaca. Maka kita merenungkan apa yang kita lakukan dalam sholat. Karena khusyuk itu intinya merenungkan konten sholat. Dan konten sholat isinya gerakan dan bacaan. Maka kamu renungkan gerakan dan bacaan kamu ketika sholat. Dan ini
Saya ulas dengan detail di buku Sifat Salat Nabi, di buku Tafsir Salat, memahami gerakan dan bacaan lahir batin dalam salat. Wallahu alam. Mungkin cukup itu saja ya sebagai pengantar. Barangkali di sisa waktu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah salat yang lain sesuai kasus yang disampaikan oleh jamaah. Baik, Ustaz. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi betul Bapak Ibu sekalian, kami sudah punya juga buku tafsir salat. Di sana dibahas, terutama yang sangat bermanfaat adalah tentang pembahasan khusyuk. Ya, kadang-kadang orang masih bingung bagaimana untuk salat supaya khusyuk. Gitu. Di situ dibahas dengan detail sekali oleh Ustadz Ami. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian. Saya rekomendasikan juga selain buku Sifat Salat Nabi dari Syekh Al-Albani, juga buku tafsir salatnya Ustadz Ami Nurbait. Izin Ustadz mau membacakan sebagian pertanyaan dari para jamaah. Bismillah. Pertanyaan pertama, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah, dalam kebaikan dan kesehatan. Bagaimana bila sholat malamun atau ingat di luar sholat? Apa yang harus dilakukan? Kemudian apa perbedaan bila ada kesalahan tadi? Harus istighfar atau ta'awudz? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik. Kalau orang sedang sholat lalu dia melamun, pikirannya terbang melayang kemana-mana, dan Masya Allah, begitu kita sedang sholat, kita itu sedang menyusun agenda pasca sholat. Masya Allah. Habis ini mau ngapain saja ya? Habis ini ke sini, ke sini, ke sini. Betul kayak gitu ya? Bapak mengalami kayak gitu? Nah, kayak gitu ya. Jadi di tengah sholat menyusun agenda apa saja yang akan dilakukan ketika sholat. Seolah-olah sibuk banget kita ini. Jadi sampai sholat saja dipakai untuk nyusun agenda sholat. Atau agenda kegiatan pasca sholat. Nah, kalau mengalami seperti ini, segera balik ke pikiran utama, yaitu fokus sholat. Kamu sedang sholat. Sehingga ada orang yang sholat, kadang pikirannya sampai dapur, pikirannya sudah sampai pasar, pikirannya sudah sampai kantor, sampai mana lagi? Sampai warung, fisiknya di masjid, tapi batinnya di toko. Ada kayak gitu. Coba misalnya ya. Gimana? Sedang sholat, mikir saldo. Anda sedang sholat, kemudian sudah punya jemuran, ya, tiba-tiba turun hujan. Kira-kira gimana itu? Wah, Masya Allah, ambiar Pak Ustadz. Bukan bubar, ambiar itu pikirannya. Pikiran orang bisa hilang gara-gara pada waktu dia sholat ada gangguan yang lain. Makanya Nabi SAW sarankan sebelum sholat semua yang ganggu pikiran diselesaikan. Pertanyaannya, kalau kita sedang lapar, makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu atau sholat dulu? Ada nggak makanannya, Ustaz? Gimana? Ada nggak makanannya? Kalau sudah terhidang, makan dulu. Kalau belum terhidang, ditungguin dulu. Kalau orang pengen ke toilet dulu atau sholat dulu? Toilet. Sehingga, di mana sih? Berapa jumlahnya kok kabar? Satu. Oh, satu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kenapa Nabi SAW sampai menyarankan demikian? Agar pikiran kita itu tidak pecah. Sehingga saat sholat bisa lebih fokus. Sampai pada para ulama menjelaskan seperti ini ya. Kalau ada orang yang sholat, tapi pikirannya terlalu fokus pada hadas, itu bisa membatalkan sholat. Orang yang sholat dan mikirnya terlalu fokus pada hadas, bisa membatalkan sholat. Baik. Intinya kalau terjadi seperti itu, solusinya adalah
Anda siapkan dulu sebelum sholat agar yang ganggu pikiran diberesin dulu. Baru setelah itu sholat. Dan ketika di tengah sholat kok masih kepikiran, ya, Bapak harus segera kembali. Begitu teringat, oh ya saya sedang sholat. Harus balik lagi untuk mikir sholat. Apa yang perlu dipikirkan tadi? Renungan terkait gerakan dan makna bacaan. Nah ini tidak bisa saya detailkan karena cukup panjang. Wallahu alam. Jazakallah khair, Ustaz. Perlu diingatkan juga ya bagi para penanya, insya Allah ini Ustaz ada hadiah ya dari Sohibul Bait ini, alhamdulillah sudah setumpuk ini hadiah, tapi mungkin nanti kita akan tergantung waktunya ya Ustaz. Siap, insya Karena Allah. mungkin nanti Ustaz harus ada agenda lain. Ya. Tadi untuk pertanyaan yang pertama nanti boleh ya, nanti tinggal mengambil hadiahnya yang disediakan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua Ustaz, Bapak saya umur 83 tahun, biasanya selalu sholat berjamaah ke masjid. Setahun belakangan tidak ke masjid karena kata kakak saya, bapak saya tidak mengikuti gerakan imam karena sudah sepuh. Apakah ini termasuk uzur? Karena saya sedih lihat bapak tidak sholat berjamaah lagi. Apakah ada solusi untuk bapak saya? Syukran. Tidak mengikuti gerakan imam itu maksudnya gimana? Di sini tidak disebutkan. Cuma kata kakaknya, bapaknya sudah tidak mengikuti gerakan imam begitu. Jadi sama kakaknya mungkin dilarang untuk ke masjid jadinya. Kalau yang dimaksud mungkin Bapak sudah nggak fokus lagi, sehingga seperti orang pikun begitu, sudah nggak ada kewajiban sholat. Ya karena orang pikun kan hilang akal ya, sehingga sudah tidak ada kewajiban sholat. Maka mau di rumah, mau di masjid, ya tidak diperhitungkan. Tapi kalau beliau sebenarnya masih bisa fokus, cuman beliau sering melanggar, ya mungkin perlu diingatkan. Sehingga tetap datang ke masjid, tapi diingatkan tidak boleh mendahului imam, gerakannya harus sesuai dengan gerakan imam, mengikuti imam. Itu sebagai solusi. Ya mungkin lihat kondisi Bapak. Kira-kira apa ya, masih bisa nggak fokus dalam memungsikan apa ini gerakan dia ketika mengikuti imam. Nah, Jazakallah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya, ini mohon maaf, jika suami menunda sholat karena ngobrol dengan rekan kerja dan sholat di akhir waktu, kita sebagai istri harus gimana? Sedangkan kalau diingatkan suka marah. Jazakallah ya Ustaz. makanya pinjam ustadz yang ingatin. Ya ini jelas kesalahan ya, dan apa yang ibu lakukan sudah benar. Maka pilihannya dua, ibu tidak mengingatkan namun tidak dimarahi, tapi juga salah karena melihat ada kesalahan didiamkan. Atau ibu mengingatkan tapi dimarahi, ibu dapat pahala dan dimarahi menghapus dosa. Istri dimarahi suami itu menghapus dosa enggak? Menghapus enggak Pak? Tergantung ya. Kalau istri dalam posisi yang benar dimarahin suami, insya Allah menghapus dosa. Bahkan suami dalam hal ini berbuat dolim. Oleh karena itu ketika suami dalam keadaan dia sedang tidak baik karena ngobrol dengan temannya sampai menunda sholat, silahkan nanti istri memberikan arahan, ngasih peringatan, bang ini sudah masuk waktu sholat mau habis dan seterusnya. Baik, tetap lanjutkan walaupun dimarahi. Baik Ustaz. Ini benar gak jawaban kayak gini? Ya, jazakallah ya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Afwan izin bertanya, kalau untuk sholat isya batas maksimal sampai jam berapa? Qadarullah anak suka ketiduran dan kebangun jam 3 pagi. Apakah ini tidak mengapa Ustaz? Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ini termasuk fenomena tadi ya. Jadi batas sholat isya itu ada dua waktu ikhtiari dan waktu doruri. Waktu ikhtiarinya dari mulai masuk isya sampai tengah malam. Waktu dorurinya dari tengah malam sampai subuh.
Nah, Anda kalau tidak punya uzur, sengaja sholat isya di akhir malam, tidak boleh. Itu sudah masuk waktu apa? Doruri. Tapi kalau Anda punya uzur, misalnya sakit sekali, lagi opnam, terus pas sayup-sayup terdengar adzan isya, tapi pusing, nggak sanggup saya. Dah, mudah-mudahan nanti bisa bangun sebelum subuh, pasang alarm atau minta kepada yang nungguin, tolong saya dibangunkan nanti jam 2, jam 3. Saya belum sholat isya, saya tak istirahat dulu. Silahkan. Anda dalam kondisi darurat, sehingga boleh menunda sampai waktu daruri. Orang kalau lagi sakit, kepikiran sholat nggak Pak? Enggak. Ya, biasanya kan tidak ya. Umar bin Khattab itu ditusuk, ususnya sobek, masih mikir sholat. Jadi setelah beliau ditusuk, dalam posisi beliau sedang ngimami sholat subuh. Beliau ambruk, sholat belum selesai, dibawa pulang. Pingsan. Begitu siuman, mendekati matahari terbit. Kemudian ketika siuman, Umar tanya, as-sholan nas, apakah sudah pada sholat? Sudah ya Amirul Mukminin. Kemudian beliau dikasih susu. Saat dikasih susu, keluar dari ususnya itu. Susunya. Bercampur dengan darah. Lalu Umar melaksanakan sholat ketika itu. Jadi Masya Allah, walaupun dalam kondisi sedang ditusuk, tapi tetap sobek perutnya, tapi tetap bisa sholat. Itulah orang yang punya perhatian besar terhadap sholat, ketergantungan hatinya sangat tinggi dengan sholat, sehingga walaupun sakit sangat parah, mungkin sakitnya lebih parah dibandingkan yang masuk ICU. Tapi beliau masih ingat sholat. Ini cukup sering terjadi. Kemarin saya sempat menyampaikan itu dan sampai ibu-ibu ada yang bilang, wah berarti saya harus qadha ya. Jadi wanita dalam proses persalinan, sebelum dia melahirkan, jika belum mengeluarkan darah, berarti dia belum nifas. Jika belum mengeluarkan darah. Sudah mulai pembukaan Pak, jam 7 pagi sudah pembukaan. Pembukaan 1, pembukaan 2. Tapi kan lama sekali. Itu mulesnya Pak, Masya Allah mules. Iya mules, kita tahu mules ya. Walaupun saya nggak pernah merasakan ya. Terus gimana? Lahirnya tengah malam, jam 12. Zuhur, asar, maghrib, isya, nggak sholat. Padahal belum keluar darah. Memang sudah keluar lendir misalnya, bahkan ketuban pecah. Sepanjang belum keluar darah, Anda tetap wajib sholat. Karena nifas itu dihitung sejak sudah keluar darah. Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Silakan kepada para ikhwan pertama yang mau bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilahkan. Boleh mengangkat tangan, nanti digerakkan mic. Yang topi hijau boleh? Mau tanya? Kayaknya tadi angkat tangan. Saya boleh bertanya? Oh boleh, silakan. Prioritas, Insya Allah. Misalnya kita gak terlalu banyak tahu surat-surat gitu, diulang-ulang atau bahkan ada yang dilewat gitu, itu gimana hukumnya Ustaz? Diulang maksudnya gimana? Kayak cuma tahu satu surat aja, itu juga sepotong gitu. Oh gitu. Ya. Tapi pingin sholat gitu. Ya, alhamdulillah. Katanya tapi nggak tahu benar apa enggak. Katanya cuma Bismillah aja udah cukup gitu. Bener Ustaz? Al-Fatihah nggak hafal? Kadang lupa, tapi sekarang udah hafal. Dulu maksudnya. Dulu, baik. Kalau belum hafal, kewajiban dia harus menghafal sebisanya. Dan sepanjang belum hafal, sholat jamaah, dia harus sholat wajib secara berjamaah. Baik. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah hafal satu surat pendek, misalnya Al-Ikhlas atau Al-Falaq, cuman itu saja Pak, boleh diulang-ulang. Jadi yang penting minimal setiap muslim itu hafal surat Al-Fatihah. Surat yang lain tambahannya boleh hafal, boleh tidak. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah. Silakan bagi ikhwan lainnya boleh selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misalkan kita melaksanakan Qiyamul Lail, terus sambil menunggu subuh terus ketiduran,
Nah tiba-tiba bangun jam 6 atau setengah 7 terus mau sholat subuh itu kira-kira gimana gitu, maksudnya hukumnya gimana gitu. Itu aja sih. Makasih Ustaz. Baik, pernah satu ketika Umar itu datang ke rumah seseorang. Terus tanya, waktu itu ibunya sudah ada. Mana anakmu yang laki-laki? Kok tadi gak ikut sholat di masjid? Wahai Amirul Mukminin, tadi malam dia qiyamul lail. Sampai gak sholat subuh. Ketiduran. Lalu dimarahi sama Umar. Dia sholat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada qiyamul lail semalam suntuk. Karena yang ini hukumnya wajib. Hadir dalam sholat jamaah bagi laki-laki apa? Wajib. Sementara qiyamul lail tidak wajib. Oleh karena itu dalam hal ini ya yang bersangkutan perlu untuk apa ya? Menata kembali pelaksanaan ibadahnya. Kalau memang tidak kuat, qiyamul lail terlalu lama sehingga sampai membuat ketiduran sehingga kebablasan sampai terlalu siang tadi, ya sebaiknya qiyamul lailnya jangan terlalu lama. Ya. Misalnya cukup di penghujung-penghujung mepet subuh saja. Tapi kalau sudah dimulai jam 2 sampai jam setengah 4 tidur, jam 2, 3, setengah 4, 1,5 jam qiyamul lail. Masya Allah, itu panjang. Bisa dapat 1 juz. Setelah itu dia tidur bablas sampai jam setengah 7 tadi. Ya ini nggak bagus seperti ini. Lebih baik dia bangun misalnya jam 4, lalu dia sholat sampai subuh, sehingga dengan itu dia tidak terlambat untuk jamaah sholat subuh. Insya Allah itu lebih baik. Wallahu a'lam. Silakan barangkali dari akhwat, dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Mikrofon bisa, oh ada. Ada yang mau bertanya, boleh dibantu? Nggak ada. Baik, nggak jadi? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan izin bertanya, bagaimana cara kita untuk khusyuk ketika sholat, tapi kita punya anak kecil yang kadang Anak kecil yang kadang nggak bisa diam dia ketika nggak bisa diam, terus kadang kondisinya suka suka mengkhawatirkan ya. Takut gitu. Ya. Gimana? Baik. Suaranya putus nyambung ya, tapi insya Allah saya sudah bisa menangkap. Ini beberapa prinsip yang perlu dilakukan oleh siapapun yang sholat dan di sekitarnya ada bayi, anak kecil ya. Yang pertama, jika bayi itu bawa diapers dan sudah ada najisnya, tidak boleh digendong. Karena nanti Anda terhitung bawa najis. Jadi misalnya sebotol ini adalah air kencing, dimasukkan dalam saku, dipakai sholat, gimana hukumnya? Batal sholatnya, sehingga dia harus keluarkan. Bayi ini bawa najis, terus Anda gendong, maka hukumnya sama sebagaimana orang yang membawa sebotol najis. Baik, ini seperti keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Yang kedua, kalau dia pakai diapers sudah ada najis, tapi nyentuh orang yang sholat gimana Pak? Batal nggak sholatnya? Insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan, alias sholatnya sah. Karena menyentuh dengan gendong itu beda. Menyentuh dengan gendong, disentuh dengan gendong itu beda. Anda disentuh oleh orang yang bawa najis. Jadi najis nggak? Saya ulang, orang yang suci, dia tidak sedang najis, tidak sedang hadas, disentuh oleh orang yang bawa najis. Apakah orangnya jadi najis? Ya, coba ibu-ibu salaman dengan wanita haid, cuci tangan nggak? Tidak. Kenapa? Karena fisik wanita haid tidak najis. Fisik anak yang sudah ngompol di diapers tidak najis. Jadi anaknya misalnya ngelendot ke bapak ibunya, nyentuh bapak ibunya ketika sholat, padahal di diapersnya ada najis, tidak masalah. Tapi jangan digendong. Bisa dipahami insya Allah? Kalau nangis Pak, ya nangis. Itu resiko ketika sang anak tidak mau diajak diam ketika sholat. Baik. Yang kedua,
Atau yang berikutnya ketiga, jika dia nggak bisa diam, ya biarin aja. Cuman dikasih pendidikan agar tidak melewati di depan sholat sebisanya. Di usia 3-4 tahun itu sudah paham. Anak saya yang usia 3-4 tahun paham. Jadi dia kalau ada orang yang sholat, dia tahu kalau nggak boleh lewat. Tapi malah dibuat mainan. Jadi langsung lari gitu. Tahu dilarang itu malah dibuat mainan. Nah yang usia 2 tahun dia nggak peduli, dia nggak tahu. Walaupun dilarang dia nggak tahu. Ya, dia nggak kepikiran seperti itu. Nah maka kita ajari ketika dia mau lewat di depan kita sedang sholat, kita halangi, terus kita bawa dia ke belakang. Sehingga mungkin ada beberapa gerakan yang kita lakukan untuk menghalangi dia agar tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Kalau sholat Anda sendirian atau jadi imam. Tapi kalau jadi makmum, tidak masalah. Sehingga Anda sholat di masjid berjamaah, kemudian anak Anda lewat di depan shaf, biarin saja. Karena diperbolehkan untuk lewat di depan makmum. Berikutnya, bagaimana kalau anak itu nggak mau diam, terus melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan. Misalnya, naik-naik tembok, ya, naik lemari, belajar niru-niru Spiderman misalnya. Lompat dari satu lemari ke lemari yang lain misalnya ya. Ya kalau terlalu ekstrim dan itu sangat berbahaya, tiba-tiba dia bawa pisau, tiba-tiba dia nyalain api, tiba-tiba dia nyolok tangannya ke colokan listrik dan seterusnya. Anda bisa lakukan gerakan penyelamatan tanpa harus membatalkan. Jadi dia naik kursinya mau jatuh. Silakan langsung ke depan, ambil, turunin, dan tidak perlu membatalkan sholat. Karena gerakan seperti ini, walaupun banyak, namun dibutuhkan, tidak membatalkan sholat. Karena dibutuhkan. Oleh karena itu, Nabi SAW pernah sholat sambil gendong cucu beliau, namanya Umamah. Itu ngompol nggak Pak? Ya enggak, jelas nggak ngompol. Beliau juga pernah sholat, lalu punggungnya ditunggangi oleh Hasan dan Husain. Sehingga ini boleh dilakukan walaupun ada banyak gerakan karena dibutuhkan. Wallahu a'lam. Baik, ada satu pertanyaan lagi. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz izin bertanya terkait 2 orang dalam yang berhubungan dengan air kencing. 1 orang yang senantiasa was-was, 2 orang yang memang salisul baul ya Ustadz ya, yang kencing terus menerus. Bagi orang yang was-was ketika hendak sholat, boleh nggak dia menutupi tempat keluarnya ini dengan tisu gitu, seperti mengganjalnya Ustadz, untuk orang yang senantiasa was-was. Dan bagaimana memang ketika kondisinya salisul baul, seperti apa bagusnya, apakah orang ini menggunakan diapers, pampers, atau menggulungnya dengan tisu saja itu cukup. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Was-was termasuk salah satu penyakit yang dihembuskan oleh setan agar orang itu jadi terlalu berat dalam melakukan ibadah karena dia nanti akan bolak-balik ngulang ibadah. Jadi contoh was-was ketika takbiratul ihram. Allah nggak jadi. Allah nggak jadi. Batal nggak jadi terus ya. Allah nggak jadi. Saya bayangin orang ini kalau jadi imam Masjid Istiqlal jadi apa itu? Allah nggak jadi. Wah itu makmumnya bubar itu nih. Gimana jadi nggak ini? Belum berhasil. Imam mau takbiratul ihram Allahu Akbar saja itu berkali-kali. Saya pernah ketemu orang yang dia was-was baca bismillah. Bis. Dari tadi kok bahas bis. Cuman bis. Berhasil. Waktu itu saya masih ingat dia baru bergabung di shaf di rakaat kedua sholat asar. Sampai imam salam dia belum berhasil mengucapkan bismillah. Jadi bis mau Allahu Akbar itu gagal terus. Kasihan banget nih orang. Nah, ini contoh was-was. Nah termasuk was-was juga was-was dalam urusan najis. Laki-laki itu penyakitnya netes. Yang perempuan penyakitnya ngentut.
Nah, di masing-masing sebenarnya ada obatnya. Obat was-was itu apa? Satu saja. Kalau kau berhasil melakukan ini, pasti sembuh. Apa itu Pak? Jangan digubris. Itu saja. Tapi Pak, lo masih tapi. Terus gimana? Masih terus? Udah jangan digubris. Lah terus, lo kok masih terus? Kan udah saya bilang jangan digubris. Tapi, selama kamu masih tapi berarti belum berhasil tidak gubris. Jangan digubris. Titik, sudah titik. Terus kayak ada yang nanya, jangan digubris. Sudah. Kata kunci satu, jangan digubris, selesai sudah. Nah berarti solusi tadi Pak, diganjel, dibungkus dengan tisu, malah nggak karuan itu nanti. Berarti Anda memberikan kepedulian di situ, nggak usah digubris. Dan orang yang punya kondisi sehat walafiat, hakikatnya dia nggak punya masalah dengan urusan urologi. Jadi misalnya begini, Pak, saya tuh kok habis wudhu, ketika mau sholat seperti ada yang netes. Baik, umurmu berapa? 30-an. Pernah punya masalah saluran ekskresi? Nggak ada. Coba kamu wudhu, habis wudhu futsal. Ya? Selesai wudhu ya, habis wudhu futsal. Netes itu Pak, karena kamu habis mendengarkan saya. Karena habis mendengarkan itu dibuat oleh setan netes juga. Sebelum nggak kepikiran ya, sebelum itu dia nggak kepikiran. Habis wudhu mau futsal, mau sepedaan, nggak netes. Begitu sudah dengerin, coba habis wudhu futsal Pak ya, tes ya nanti habis wudhu futsal. Dia habis wudhu mau ngetes ini, habis wudhu futsal. Netes ya Pak. Oh berarti kamu digoda setan yang kedua. Terus gimana? Pas lagi nggak kepikiran, kamu nggak bakalan netes. Jadi was-was itu terjadi ketika orang masih kepikiran. Di saat kepikiran itu, kepikiran ngentut, kepikiran netes, itu terjadi. Oleh karena itu dalam hal ini, kata kuncinya satu, jangan digubris. Jika dia masih muda, tidak punya masalah organ ekskresi, dan dia ketika aktivitas yang lain tidak netes, maka kenapa netes dan ngentut ketika mau sholat, itu apa? Was-was. Baik. Tapi untuk orang yang punya penyakit, tadi disebutkan salisul baul. Salisul baul itu bahasa kita, organ ekskresinya sudah rusak. Jadi klepnya itu rusak Pak. Sehingga netes terus. Ini hukumnya sama seperti wanita istihadhah. Sudah selesai haid, tapi masih keluar darah. Dan panjang sekali. Haid itu kan maksimal 15 hari ya. Saya kok keluar terus sampai 27 hari, sampai 25 hari. Baik masa haid Anda maksimal 15, lebihnya ini istihadhah. Hukumnya sama sebagaimana salisul baul. Statusnya dia sebelum sholat bersuci, kemudian pakai celana, pakai pengaman, diapers atau apapun biar nanti najisnya nggak kemana-mana, terus sholat. Di tengah sholat, mau keluar, mau netes, nggak diperhitungkan. Wanita istihadhah juga sama. Di tengah sholat keluar darah, biarin saja. Karena dalam posisi istihadhah, itu di luar masa haid, dan dia wajib untuk sholat. Wallahu a'lam. Masih ada satu lagi izin? Ada izin? Kalau cepat, insya Allah. Masih bisa ya Ustaz? Boleh. Mangga silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Semoga Al-Hafizullah bersama Allah. Amin. Waalaikumsalam. Yang makruh untuk setelah Isya itu makruh. Sementara seringkali kita rasa waktunya itu nggak kagok kalau setelah Isya. Afwan Ustaz, mohon penjelasan. Makruh untuk apa tadi? Ngobrol. Oh ngobrol. Ya. Ustaz. Jadi setelah Isya itu makruh untuk ngobrol. Makanya kalau kumpul-kumpul ya sebelum Isya ya. Sehingga setelah Isya ya seharusnya kalau memang perlu kumpul, kumpul sebentar saja. Makan, selesai, pulang. Tapi kadang kalau udah ketemu sama bubuannya ini, Masya Allah. Apa istilahnya? Besti, sohib. Sama circle-nya itu. Sampai jam 11, sampai jam 12. Ya ini terlalu berlebihan ya. Sehingga
tolong batasi untuk waktu malam agar tidak banyak ngobrol. Karena kita mau mengakhiri malam itu dengan istirahat. Maka di penghujung malam kalau terlalu banyak ngobrol, potensi dosanya lebih besar. Wallahu a'lam. Dan sekarang bukan ngobrol, HP. Sekarang itu HP. Sehingga sebelum tidur ngapain dulu HP terus baru setelah itu tidur. Kalau untuk belajar enggak apa-apa ya. Tapi bukan untuk belajar ya sebaiknya ditinggalkan. Wallahu a'lam. Mohon izin Ustaz, kalau diizinkan ini ada satu pertanyaan di luar tema Ustaz. Di luar tema. Iya. Diizinkan Ustaz. Silahkan. Apa betul berwisata ke negeri kafir itu haram? Kalau niatnya mau syiar bagaimana Ustaz? Apa yang menyebabkan menjadi haram? Bukankah untuk menikmati keindahan alam yang sudah Allah ciptakan? Kalau dalam rangka touring ke negeri kafir bagaimana? Bukankah Ustadz sunnah juga ada yang seperti itu? Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya. Masya Allah. Sebentar, ini pertanyaan just tip atau gimana? Baik. Sebenarnya kita bisa melihat dari sisi semangat yang diajarkan Nabi SAW. Islam itu mengajarkan semangat hijrah. Dan salah satu di antara bentuk hijrah adalah meninggalkan negeri kafir. Namun jika kita punya kepentingan dengan negeri kafir itu, boleh datang ke sana jika ada kepentingan. Tapi kalau tidak ada kepentingan, hukum asalnya tidak boleh. Rasulullah SAW setelah beliau hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, beliau tidak pernah ke Mekah kecuali karena kepentingan. Apa saja Pak? 1, umroh. Sebelum haji wada, Nabi SAW umroh berapa kali? 3 kali. Umroh pertama ditolak, bertahan di Hudaybiyah, lalu terjadi perjanjian Hudaybiyah, kemudian beliau pulang. Umroh yang kedua tahun depan pasca Hudaybiyah, disebut dengan Umratul Qadha. Umroh Qadha, pengganti umroh sebelumnya. Umroh yang ketiga, umroh Ji'rana, pasca Fathu Mekah. Selesai Nabi Fathu Mekah, kemudian beliau menaklukkan daerah Hunain, lalu kembali ke Mekah untuk umroh. Setelah beliau bagi ghanimah di Ji'rana. Di posisi umroh 1 dan 2, Mekah itu negeri kafir. Tapi Rasulullah SAW datang ke sana dalam rangka apa? Ibadah, umroh. Sekarang Baitul Maqdis dikuasai Israel dan masuk wilayah Israel ya? Atau masuk wilayah Muslim? Masuk wilayah Israel. Sehingga kita kalau masuk, bayar dulu ke Israel tuh. Kau bayar dulu senilai sekian dolar, baru diizinkan masuk. Saya mau beribadah di rumah Allah, kenapa harus bayar sama orang kafir? Nah, di posisi ini, jika memang ada kepentingan untuk beribadah di Baitul Maqdis, silakan. Dan Nabi Muhammad SAW, ketika beliau jadi Nabi, beliau hanya datang ke Baitul Maqdis saat Isra Mi'raj. Selebih itu tidak. Beliau tidak melakukan jalan-jalan ke Baitul Maqdis, atau berkunjung, mendatangi raja-raja, tidak. Tapi suratnya yang beliau sampaikan. Maka dari sini hukum asalnya orang muslim itu tidak datang ke negeri kafir. Kecuali jika ada kepentingan. Nah sekarang kepentingannya apa saja Pak? 1, kepentingan untuk dakwah. Misalnya, saya mau ngajar ke sana, silakan. Dakwah di negeri kafir. Boleh? Boleh. Sehingga kalau Bapak dan keluarga mau dakwah ke Jepang, ke Korea, ke Eropa, Belanda, Swiss, Spanyol, dan yang lainnya. Saya mau datang, bismillah, saya mau dakwah di Vatikan. Masya Allah. Silahkan ya, boleh-boleh saja. Yang kedua, untuk urusan pendidikan. Ada ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, tapi di negeri muslim tidak ada. Adanya di negeri kafir. Dia boleh datang ke negeri kafir untuk belajar ilmu itu. Yang ketiga, untuk kesehatan, pengobatan. Di negeri muslim nggak ada fasilitas pengobatan seperti ini. Adanya di negeri kafir. Maka silakan dia datang ke sana untuk pengobatan. Nah, di luar itu hanya untuk touring, jalan-jalan, ya pada asalnya nggak boleh. Karena sejatinya dia tidak punya kepentingan selain hanya healing saja. Gitu. Kecuali begini,
pas ada ustadz yang datang ke sana untuk dakwah. Nah, kamu ikut boleh. Ikut ya, nebeng. Misalnya, Ustadz mau ke Jepang ya? Iya, ngisi kajian. Baik, saya ikut Ustadz. Tapi bisa di bandara ya, sama aja. Ya setidaknya ikut kajian beliau lah sekali 2 kali dan nanti sisanya kegiatan tambahan. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih juga kepada para penanya. Insya Allah dan nanti para penanya yang tadi sudah mengajukan pertanyaan termasuk yang lewat surat akan ada hadiahnya. Mohon maaf karena juga waktu, Ustadz. Ada agenda Ustadz lainnya. Yang pertama adalah bedah buku Umar kedua di Masjid An-Nafi setelah ini. Silakan Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin berlanjut kajian bersama Ustadz. Bedah buku Umar kedua di Masjid An-Nafi, Dago Bandung. Dan juga nanti ba'da maghrib dengan tema makna sebuah kesabaran, Masjid Al-Aziz, Jalan